warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Yulita Anggriani dengan NIM A1A325013, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas R001, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Sulhi Muhammad Daud Abdul Qadir LCMH. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan, dan keberkahan, dan kelancaran atas apa yang kita lakukan. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kembali resume yang saya dapatkan dari Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam dengan tema Membangun Mahasiswa yang Inspiratif dan Berkarakter yang dipaparkan oleh narasumber hebat kita tadi, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Zainul Arifin MED MA. Titik berkumpul kita di Masjid As-Salam Universitas Jambi yang artinya damai. Maka dengan dikumpulkan di masjid ini, kita semua diberikan kedamaian. Bergabung di Universitas Jambi ini tidak salah, karena banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi. Dan Jambi bukan hanya destinasi pendidikan mahasiswa terdekat, tetapi juga banyak dari luar kota maupun dunia. Tahun 1915 dicetuskan cita-cita para ulama untuk membentuk sumber daya manusia yang baik dan berkualitas untuk sama-sama bukan hanya membangun Jambi, tapi juga membangun Indonesia. Maka dulu Jambi ini bukan hanya destinasi bagi mahasiswa di Jambi saja, tapi juga bagi mahasiswa di Singapura, Malaysia, dan dari mana saja. Orang Asia yang paling cerdas itu ada dua. Yang pertama, India, dan yang kedua, Indonesia. Dulu, ulama-ulama kita itu menginspirasi. Oleh karena itu, kita juga harus menjadi tokoh yang menginspirasi bagi generasi-generasi. Kita harus banyak berdoa, semoga nanti di angkatan kita, di generasi selanjutnya, banyak tokoh-tokoh besar yang menginspirasi tokoh berikutnya. Ada beberapa pilar untuk menjadi orang yang menginspirasi dan berkarakter, yaitu yang pertama, spiritual. Spiritual merupakan kebutuhan kita menjadi orang yang berkarakter dan menginspirasi, karena sebagai mahasiswa sudah bisa mengeluarkan pendapat. Jadi muncul pergeseran spiritual yang bisa melalaikan sholat, doa, dan kita harus mengutamakan niat yang harus ditanamkan dalam-dalam kekuatan spiritual. Dan ingat tujuan kita apa sebagai mahasiswa, untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai harapan orang tua. Yang kedua, intelektual. Menjadi seseorang yang akademis, membangun karakter. Circle yang kita ikuti itu menjadi bagian dalam diri kita. Jika kita mendapat circle yang baik, maka kita akan baik. Dan juga kita harus pandai-pandai bersosialisasi. Yang ketiga, kreativitas. Kita harus menjadi mahasiswa kreatif. Jika kamu memiliki kelebihan, maka tekuni dan temukan siapa yang benar-benar menguasai satu ilmu, maka akan bisa menguasai dua ataupun banyak ilmu. Yang keempat, leadership. Leadership bukanlah pemimpin yang hanya bisa mengatur, namun mencontohkan, dan dibangun dari sekarang melalui organisasi, mentoring. Seseorang yang leadership ketika memutuskan suatu permasalahan pasti berbeda. Menjadi leadership itu penting ketika masa perkuliahan. Orang-orang besar itu pasti ujiannya besar. Dan orang leadership juga memiliki banyak tantangan, yaitu yang pertama, dibully oleh orang-orang yang tidak tahu. Yang kedua, diremehkan oleh orang sekitar. Ketiga, ujian kompetitif yang sangat besar. Yang keempat, diintai oleh orang yang tidak suka sama kita. Yang kelima, jadi leadership tidak boleh baper. Jika ada masalah, sholat dan berdoa. Karena posisi mengadu yang paling dekat adalah sujud. Sayyidina Umar mengatakan bahwa menjadi leader itu harus legowo. Tidak boleh berkata pesimis, tapi harus selalu optimis. Bapak narasumber kita tadi juga menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa. Yang mana? Yang pertama, bagaimana cara kita agar tidak bergantung dengan perkembangan digital? Dengan cara positifnya, kita bisa menggunakan dengan baik, karena kita memiliki ilmu.
Karena itulah ilmu sangat penting. Jika kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan terbawa arus dengan perkembangan digital ini. Yang kedua, bagaimana cara membatasi penggunaan HP? Kita dapat mengendalikan diri dan memberi pembatasan waktu penggunaan HP dan memiliki komitmen diri agar tidak terbawa arus. Yang ketiga, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kitab. Kitab Al-Mustafif merupakan sepertiga Al-Quran yang berbicara tentang sejarah dan menjadikan buku atau kitab-kitab yang berisi sejarah. Hal ini dapat dilakukan dengan sering mendatangi dosen dan bertanya, dan membaca buku berisi sejarah, dan mencari banyak pengetahuan lain. Itulah paparan ringkasan materi yang saya dapatkan dari kuliah umum Pendidikan Agama Islam pada hari ini yang diisi oleh narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Zainul Arifin, MEd MA. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.